Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan dari awal perkuliahan, yang kita bahas itu adalah mengenai bank dan lembaga keuangan non-bank. Artinya, lembaga keuangan itu terdiri dari dua, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi jangan kalian berpikiran kalau lembaga keuangan itu hanya bank. Padahal lembaga keuangan itu ada lembaga yang berbentuk bukan bank atau selain bank. Nah, salah satunya itu adalah pasar uang dan pasar modal. Hari ini kita akan membahas mengenai pasar uang dan pasar modal. Kita bahas dulu yang pertama itu adalah mengenai pasar uang. Pasar, mungkin dalam gambaran kita secara umum, pasar itu adalah tempat bertemunya si penjual dan si pembeli. Kalau pasar uang, tempat bertemunya si penjual dan si pembeli uang. Bukan ya. Jangan berpikirnya pasar uang itu adalah tempat transaksi jual beli uang, bukan seperti itu. Tapi pasar uang di sini berbeda. Ya, mari kita lihat slide berikutnya yang akan mendefinisikan apa itu pasar uang. Pasar uang itu secara keseluruhan merupakan tempat permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Ya, pasar uang ini tempat permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Artinya pasar uang ini jangka waktunya pendek. Kemudian pasar uang ini disebut juga sebagai pasar likuiditas primer. Kenapa? Karena perputaran uang dalam pasar uang ini sangat cepat. Ya. Kenapa saya katakan sangat cepat? Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dia jangka waktunya pendek, kurang dari 1 tahun. Kalau dia kurang dari 1 tahun, otomatis perputaran uangnya sangat cepat. Namun, tidak seperti pasar modal yang memperjuangkan instrumen-instrumen pasar modal dalam sebuah bursa, pasar uang ini merupakan pasar yang abstrak karena tidak memiliki tempat transaksi tertentu. Maksudnya begini, kalau pasar modal itu tempat kita melakukan transaksinya ada yang dikatakan bursa efek. Kalau pasar uang itu tidak ada yang namanya pasar uang atau bursa uang, tidak ada khususnya. Tapi nanti untuk instrumen-instrumennya itu akan dikelola khusus bagi pihak-pihak yang mengeluarkannya. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian apa sih fungsi pasar uang ini? Pasar uang ini pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam melakukan penempatan dana ataupun dalam keinginan untuk memperoleh dana. Jadi fungsi pasar uang di sini dia merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Dan yang perlu kita ingat dan kita tekankan di sini, pasar uang itu jangka pendek. Nah, jadi fungsi pasar uang ini alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek ataupun untuk melakukan penempatan dana bagi orang-orang yang memiliki kelebihan dana atau kelebihan likuiditas. Di Indonesia, pasar uang ini erat kaitannya dengan yang namanya Bank Indonesia. Kenapa erat kaitannya dengan Bank Indonesia? Jadi Bank Indonesia ini merupakan otoritas moneter di Indonesia. Tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini dicapai salah satunya dengan melakukan yang namanya operasi pasar terbuka atau bisa disingkat dengan OPT. OPT ini kegiatan transaksinya di pasar uang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Jadi kenapa dikatakan
pasar uang ini erat kaitannya dengan BI? Ya tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Karena BI ini fungsinya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi untuk mencapai kestabilan tersebut, maka nanti ada yang namanya operasi pasar terbuka. Kemudian dalam operasi pasar terbuka ini juga dikenal dua istilah penting, yaitu istilah BI rate. Mungkin rekan mahasiswa juga sering dengar ya, tapi dengar aja. Mungkin tahu lebih dalam tidak ya. BI rate ini artinya adalah suku bunga bank BI dan suku bunga pasar uang antar bank atau singkatannya PUAB. Saya ulangi, BI rate ini merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Sementara pasar uang antar bank itu merupakan kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Oke, dari sini kita juga bisa lihat ya, bahwa fungsi pasar uang ini juga dapat saling membantu antara sesama bank. Dia mendukung bagaimana pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Next, kita akan bahas apa saja instrumen dari pasar uang. Instrumen-instrumen pasar uang ini biasanya di setiap negara itu berbeda. Instrumen pasar uang di Indonesia dengan di Amerika itu berbeda. Ya, jadi instrumen pasar uang itu tergantung dari negara masing-masing. Tapi prinsipnya yang diperjualbelikan itu adalah sama. Namun nama-namanya itu yang berbeda. Jadi saya akan perlihatkan di sini ada instrumen pasar uang internasional dan instrumen pasar uang Indonesia. Maksudnya sama, tapi istilahnya berbeda. Kita lihat yang pertama itu untuk pasar uang internasional itu ada treasury bills. Kemudian untuk pasar uang Indonesia ada surat perbendaharaan negara atau disingkat dengan SPN. Kemudian di Indonesia juga ada yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Kalau di pasar uang internasional ada namanya commercial paper, di pasar uang Indonesia adalah surat berharga komersial. Kalau di internasional dan negotiable certificate of deposit, kalau di pasar uang Indonesia dinamakan sertifikat deposito. Pada pasar uang internasional ada namanya bankers acceptance. Kalau di pasar uang Indonesia vessel ekspor berjangka. Kemudian pasar uang internasional federal funds, kalau kita pasar uang antar bank. Kemudian ada repurchase agreement, sama ya, di Indonesia juga repurchase agreement atau disingkat dengan repo. Yang terakhir itu adalah call money. Nah, untuk saya kasih penjelasan singkat ya mengenai instrumen pasar uang ini. Yang pertama itu ada namanya treasury bills atau T-bills dan surat perbendaharaan negara atau SPN. T-bills ini merupakan suatu hutang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ataupun bank sentral yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Instrumen ini dianggap instrumen pasar uang yang sangat aman karena itu diterbitkan oleh pemerintah. Kalau diterbitkan oleh pemerintah berarti dijaminkan oleh pemerintah juga. Kemudian untuk SPN atau surat perbendaharaan negara. SPN ini kalau kita di Indonesia ini sering disebut juga dengan surat utang negara atau ada SUN. Nah, kalau kalian mengikuti berita-berita yang ada di TV, pasti kalian sudah pernah dengar ada istilah SUN Papa, SUN Mama. Ada kasusnya dulu tuh yang booming. Misalkan kalian searching mengenai surat utang negara tersebut. Nah, surat utang negara ini jangka waktunya sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, pembayaran bunganya itu secara diskonto. Ini sama ya. Kalau T-bills tadi suatu utang terbitkan oleh pemerintah pusat, jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kalau SPN ini surat utang negara dengan jangka waktu 12 bulan yang pembayaran bunganya secara diskonto. Saya tidak memperdalam instrumen ini, saya hanya jelaskan secara umumnya saja. Kemudian ada namanya sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
SBI ini merupakan surat berharga sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. Jadi berbeda ya dengan surat perbendaharaan negara tadi. Kalau SUN tadi, kalau SPN tadi dikenal dengan surat utang negara. Kalau SBI ini sebagai surat berharga sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. Nah, untuk transaksi SBI ini biasanya dilakukan melalui lelang. Pada dasarnya, penggunaan SBI ini sama dengan penggunaan T-bills di Amerika Serikat. Melalui SBI, BI secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang. Ya. Berikutnya kita bahas mengenai commercial paper atau disebut dengan CP. CP ini merupakan suatu hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan namun tidak disertai dengan jaminan. Oleh karena itu, biasanya hanya dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi. Jangka waktu CP ini berkisar 2 sampai 270 hari. Kalau tadi SPN dan SBI itu dikeluarkan oleh pemerintah, kalau CP ini dikeluarkan oleh lembaga keuangan dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan. Nah, jangka waktu CP ini antara 2 sampai 270 hari. Untuk penjualan CP ini pada prinsipnya dapat dilakukan langsung oleh penerbit kepada investor. Jadi di sini kita juga bisa mulai memahami ya. Kalau tadi saya katakan kenapa pasar uang ini abstrak. Jadi tempat pasar uangnya tidak di satu tempat. Tempatnya tergantung dari instrumen apa yang kita gunakan. Contoh kayak SPN sama SBI tadi, tempatnya itu dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Sementara untuk surat berharga atau commercial paper itu bisa dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan. Dan biasanya seperti yang dikatakan tadi, penjualan itu dapat dilakukan langsung oleh si penerbit kepada si investor. Kita lihat yang berikutnya, itu namanya sertifikat deposito. Kalau biasanya kita sering mendengar deposito berjangka, ini sertifikat deposito. Pada umumnya mekanismenya hampir sama, tapi ada yang membedakan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Yang membedakannya itu dari jangka waktunya, kemudian nama pemiliknya, pembayaran bunganya, kemudian pemindah tanganannya. Untuk deposito berjangka itu jangka waktunya mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. Sementara untuk sertifikat deposito itu 1, 3, 6 sampai 12 bulan. Sesuai dengan ketentuan tadi, kalau pasar uang itu jangka waktunya kurang atau 1 tahun ya. Untuk deposito berjangka itu diterbitkan dengan mencantumkan nama pemiliknya. Kalau sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Kemudian pembayaran bunga dapat dilakukan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Sementara untuk sertifikat deposito, bunganya itu dilakukan di muka pada setiap bulan atau saat jatuh tempo. Kalau deposito berjangka itu tidak bisa dipindah tangankan atau tidak bisa diperjualbelikan karena sudah ada nama yang tertera di sana. Sementara untuk sertifikat deposito itu dapat dipindah tangankan. Selanjutnya kita bahas wesel ekspor berjangka atau WEB. WEB ini diterbitkan oleh eksportir yang memiliki jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh bank pengaskep di luar negeri. Jadi wesel ekspor berjangka ini erat kaitannya dengan letter of credit. Kalau kalian memahami jasa perbankan mengenai letter of credit kemarin, kalian akan mengerti wesel ekspor berjangka ini. Saya ulangi, wesel ekspor berjangka ini diterbitkan oleh eksportir yang memiliki jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh bank pengaskep di luar negeri.
Berikutnya itu ada repurchase agreement atau repo. Repo itu merupakan transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Baik, sekarang kita akan lihat pengertian mengenai pasar modal. Kalau tadi pasar uang itu tempat bertemunya orang yang memerlukan dana dan yang menawarkan dana dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka pasar modal ini merupakan tempat bertemunya orang yang memerlukan dana dan yang menawarkan dana dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Untuk kegiatan pasar modal di Indonesia sendiri itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam undang-undang tersebut, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek itu istilah ya, istilah. Jadi efek itu adalah kata lain dari surat berharga seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jelas ya, yang saya jelaskan tadi, pasar modal ini tempat bertemunya orang yang membutuhkan dan yang menawarkan dana dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sementara menurut undang-undang, pasar modal ini merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek Untuk instrumen-instrumen pasar modal ini dapat kita temui pada bursa efek. Kalau pasar uang tadi pasarnya abstrak. Kalau pasar modal ini ada pada bursa efek. Next, kita akan lihat fungsi dari si pasar modal. Ini ya. Fungsi pasar modal ini pada dasarnya merupakan tempat bertemunya pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal ini menyediakan berbagai alternatif bagi para investor atau si pemilik dana, selain alternatif investasi lainnya seperti menabung, membeli emas, asuransi. Nah, di sini pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang. Jadi, fungsinya hubungannya di sini. Fungsi pasar modal ini merupakan perdagangan instrumen yang menghubungkan investor, institusi, ataupun perusahaan. Jadi pasar modal ini tempat terjadinya perdagangan instrumen yang dilakukan oleh baik itu investor, perusahaan, atau institusi. Nah, struktur pasar modal ini ada OJK, bursa efek ini tempatnya ya, atau BEI. Kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Untuk perusahaan efek ini biasanya ada penjamin emisi, perantara perdagangan. Kemudian ada manajer investasi. Untuk lembaga penunjangnya biasanya ada biro administrasi. Kemudian ada bank kustodian, ada wali amanat, ada pemeringkat efek. Kemudian profesi penunjangnya itu ada profesi akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum. Dan untuk pemodalnya itu bisa berasal dari domestik ataupun asing. Nanti untuk yang ada di pasar modalnya ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Ini adalah struktur pasar modal. Bisa dilihat ya, bisa lihat jelas bahwa dalam struktur pasar modal ini itu diawasi oleh otorisasi jasa keuangan. Dalam bursa efek ini ada perusahaan efeknya, ada lembaga penunjangnya, ada profesi penunjangnya, ada si pemilik modal, kemudian ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Oke, saya coba bahas sedikit apa saja yang ada pada struktur pasar modal ini.
Yang pertama itu adalah OJK atau Otorisasi Jasa Keuangan. Fungsinya di sini adalah sebagai badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Jadi OJK ini nanti menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kemudian ada Bursa Efek. Bursa Efek ini adalah tempat terjadinya transaksi pasar modal. Bursa Efek yang ada di Indonesia cuma satu, yaitu adalah BEI atau yang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau yang disingkat dengan KPEI. KPEI ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Itu fungsi dari clearing penjaminan efek. Kemudian berikutnya ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat dengan KSEI. KSEI ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pasar Modal, dia menjalankan fungsinya sebagai LPP di Pasar Modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi KSEI ini menyediakan jasa kustodian. Kemudian apa itu jasa kustodian? Silahkan rekan-rekan cari tahu sendiri ya. Tidak mungkin semuanya saya cari tahu kan. Untuk pasar modal ini atau belajar tentang saham ini kalian juga pelajari di mata kuliah lainnya. Kemudian ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi. Jadi perusahaan efek ini dia bergerak di bidang penjamin emisi efek sebagai perantara perdagangan atau sebagai manajer investasi. Nah, berikutnya ada untuk perusahaan efek ini ya sudah saya jelaskan tadi, ada penjamin emisi, perantara perdagangan, dan manajer investasi. Kemudian ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang pasar modal ini terdiri dari Badan Administrasi Efek atau BAE. Kemudian bank kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Jadi yang ada pada lembaga penunjang itu terdiri dari Badan Administrasi Efek, bank kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Berikutnya itu ada profesi penunjang. Nah, kira-kira profesi yang menunjang dalam kegiatan pasar modal ini ada profesi akuntan. Itu juga dibutuhkan dalam melakukan penganalisa laporan keuangan untuk memutuskan seseorang itu akan melakukan investasi atau tidak. Ada notaris, kemudian ada penilai, dan terakhir ada konsultan hukum. Untuk pemodal itu sendiri dapat berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Next, kita akan bahas pencatatan saham atau listing di Bursa Efek. Untuk pencatatan saham ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada share listing. Share listing ini merupakan pencatatan saham di Bursa Efek sejumlah emisi yang dilakukan. Maksudnya di sini saya contohkan. Modal di store adalah sebesar 1 juta lembar saham. Sedangkan jumlah emisi 20%, maka yang dicatat di bursa adalah sebesar 20% itu saja. Jadi bukan 1 jutanya, tapi 20% yang kita catat. Bila perusahaan tersebut akan menawarkan saham atas sisa sahamnya yang 80% itu, di masa yang akan datang perusahaan tersebut harus menempuh proses emisi dari awal lagi. Jadi kalau kita melakukan listing dengan cara share listing ini, sisa dari modal yang kita punya tadi, kan tadi katakan seandainya kita kan punya modal sebesar 1 juta lembar saham, tetapi jumlah emisi kita hanya 20%. Yang bisa kita listing itu hanya 20%-nya saja. Sisanya jika kita ingin menawarkannya, maka kita akan ikuti ulang lagi proses emisi dari awal. Kemudian ada yang namanya partial listing, yaitu pencatatan saham di Bursa Efek melebihi jumlah yang diemisikan.
Ya, kita catat melebihi dari emisi tetapi masih di bawah jumlah modal di store. Misalnya, total emisinya 20% dari modal di store. Maka yang dicatat di bursa boleh melebihi dari 20%. Yang ketiga itu ada company listing. Company listing ini pencatatan sahamnya sama dengan jumlah modal yang disetorkan. Kita contohkan di sini apabila modal disetor 1 juta saham, total emisi 20%, maka yang dicatat di bursa adalah 1 juta saham. Oke, di sini lihat ya, jelas perbedaannya. Kalau share listing itu yang kita catat itu sebesar emisinya. Kalau partial listing boleh melebihi dari emisi. Kalau company listing kita catat sesuai dengan jumlah modal yang kita setorkan. Next, kita lihat instrumen pasar modal. Nah, apa saja sih instrumen dari pasar modal ini? Sudah pasti ya, yang sering kita dengar, instrumen pasar modal itu terdiri dari saham. Sudah biasa ya kita mendengar istilah atau yang namanya kata-kata saham. Saham ini merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan modal pada suatu perseroan terbatas. Ya. Jadi kalau kita katakan, aku punya saham loh di perusahaan itu, kalau kita tidak memiliki surat buktinya berarti itu bukan saham. Yang dinamakan saham itu adalah surat bukti atau tanda kepemilikan modal pada suatu perseroan terbatas. Saham ini merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Ya, udah biasa kita dengar. Bahkan main trading. Sekarang kan istilahnya lagi ngapain? Lagi trading. Itu istilah anak kekinian ya. Mungkin mahasiswa saya juga sudah mencoba untuk melakukan saham. Nah, jenis saham itu ada dua ya. Ada saham biasa dan saham preferen. Instrumen yang berikutnya itu ada yang namanya obligasi. Obligasi itu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan kata lain, obligasi ini merupakan surat hutang ya. Berikutnya itu ada ETF. ETF itu adalah ETF ini merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi secara kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Jadi ETF ini reksadana yang berbentuk kontrak. Nah, yang terakhir itu ada efek derivatif. Efek derivatif ini merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Jadi efek derivatif ini bisa turunan dari saham ataupun turunan dari obligasi. Kita lihat beberapa jenis instrumen derivatif. Yang pertama itu ada disebut dengan kontrak opsi saham atau dikenal dengan KOS. Untuk kontrak opsi saham ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah option. Option ini adalah kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi option ini kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban. Kemudian kontrak opsi saham ini adalah efek yang memuat hak beli atau call option atau hak jual atau put option atas underlying stock atau atas saham perusahaan tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri KOS. Terlihat ya perbedaan antara option dan KOS. Option adalah kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban, sementara KOS efek yang memuat hak beli dan hak jual atas saham perusahaan yang tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri KOS. Kemudian instrumen derivatif berikutnya ada kontrak berjangka indeks efek atau KBIE.
Untuk KBIE ini itu dapat dikelompokkan menjadi LQ45 futures, artinya kontrak berjangka atau future adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Oke, dapat disimpulkan LQ45 future ini merupakan kontrak untuk membeli atau menjual sesuatu di masa yang akan datang. Kemudian ada mini LQ45 future, artinya kontrak yang menggunakan underlying yang sama dengan LQ45 future, yaitu indeks LQ45. Hanya saja mini LQ45 future ini memiliki multiplier yang lebih kecil. Namanya mini, berarti kan dia lebih kecil. Kemudian ada juga LQ45 future periodic, artinya kontrak terbitkan pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode hari bursa tertentu. Jadi periodik berarti secara periode tertentu. Kemudian ada mini LQ45 future periodic, sama kayak tadi, berarti dia bentuknya mini. Kemudian ada Japan Future. Japan Future ini adalah produk yang memberikan peluang pada investor untuk melakukan investasi secara global, sekaligus memperluas rangkaian dan jangkauan produk derivatif. Oke, saya rasa itu adalah sekilas mengenai pasar uang dan pasar modal. Kesimpulannya, pasar uang pasar modal ini sama-sama tempat menawarkan dan menyalurkan dana. Namun pasar uang jangka waktunya pendek atau kurang dari 1 tahun, untuk pasar modal lebih dari 1 tahun. Untuk pasar uang, pasarnya abstrak. Kalau pasar modal, pasarnya itu berupa bursa efek. Oke? Saya harap dengan mempelajari pasar uang dan pasar modal, kalian bisa lebih tahu lagi bahwa lembaga keuangan itu tidak hanya bank, banyak lagi yang lain. Salah satunya itu adalah pasar uang dan pasar modal. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.